Dengan basmalah, sholawat dan hamdalah, syair ini kami rangkai agar berkah, berisi tentang ilmu yang fardu ain bagi wanita sungguh teramat penting, yaitu tentang hukum darah wanita jangan diabaikan, agar tak berdosa wanita diwajibkan tahu tentangnya, kewajiban suami mengajarkannya. Darah yang keluar dari pangkal rahim ketika sehat bukan karena lahir, terasa nyeri dan warna agak hitam pada wanita yang berumur 9. Semua adalah tanda darah haid, jika berbeda maka darah penyakit. 3 darah keluar dari wanita haid, nifas, istihadah juga ada. Haid dimulai saat 9 tahun dengan bulan Hijriah kita menghitung darah sebelum menopause yang keluar dengan sifat haid yang sudah tak samar atau keluar pada saat mengandung pasti dihukumi haid. Jangan bingung asal tak kurang dari haid minimal dan tidak lebih dari haid maksimal. Darah yang keluar setelah lahiran dihukumi nifas dengan ketentuan keluar sebelum hari 16, misal hari pertama atau 11. Darah yang keluar pasca keguguran dihukumi nifas, maka perhatikan keguguran berupa darah menggumpal, wajib mandi besar dan puasa batal. Keguguran berupa segumpal daging, ada tambahan 3 hukum yang penting. Tanda tak ada bayi di dalam rahim, tanda habis masa iddah boleh kawin. Jika keguguran berbentuk manusia, hukum umul walad berlaku padanya, haid minimal sehari dan semalam sama dengan 24 jam. Biasanya 6 atau 7 hari, tidak boleh lebih 15 hari. Nifas biasanya 40 hari, masa paling lama 60 hari. Minimal masa nifas hanya sebentar, misal setetes dan tak lagi keluar. Jika wanita punya adat berbeda, tidak sama dengan wanita umumnya, misal tak sampai sehari dan semalam ataupun lebih dari setengah bulan, maka darah tersebut darah penyakit, yaitu istihadah bukanlah haid. Masa suci di antara 2 haid 15 hari, yang paling sedikit wanita yang melihat darah keluar sebelum itu harus disempurnakan. Misal darah terhenti 11 hari, lalu 10 hari keluar lagi, 6 hari terakhir adalah haid, 4 sebelumnya adalah penyakit. Namun jika jeda di waktu yang mungkin untuk haid, maka hukumnya pun lain. Jeda sebelum hari ke-15 dihukumi haid baru dipertegas. Misal jeda dari 5 ke 8 dan keluar darah hari ke-9, maka haid adalah 9 hari. Harus dimengerti agar tidak rugi. Keluar darah keruh dan kekuningan pada masa haid namanya halangan jika keluar tidak terus menerus, melainkan ada jeda dan terputus. Masa jeda sampai 15 hari, yang kedua haid bukan nifas lagi. Tetapi jika masa jeda sebentar, 14 hari atau bahkan kurang, darah yang kedua dihukumi nifas. Jeda antara keduanya pun nifas, haram bagi wanita nifas dan haid sholat, tawaf, puasa, diam di masjid, bersenang-senang antar pusat dan lutut, dicerai saat haid dosa tak patut. Lewat masjid jika takut berceceran, menyentuh dan membaca mushaf Al-Quran. Namun ulama sekarang membolehkan baca Quran dalam rangka pendidikan, mengajarkan atau mempelajarinya saat haid berpahala tak berdosa. Dalam HP ada Quran yang terbuka atau di layar dipegang tak mengapa. Membawa Al-Quran bisa tak berdosa jika digabung dengan barang lainnya. Kemudian berniat membawa barang keseluruhan, bukan hanya Al-Quran. Wudu dan mandi dengan niat ibadah saat haid adalah haram dan bid'ah. Dari bau, darah, bentuk, serta warna, wanita bisa memastikan haidnya. Warna darah haid ada 5 macam, keruh, kuning, orange, merah, serta hitam. Darah terkuat adalah warna hitam, merah, orange, kuning. Keruh berurutan, darah
dua jenis bau, ada yang busuk, ada yang tak terlalu. Darah busuk memiliki sifat kuat, darah tak berbau maka tidak kuat. Bentuk darah ada encer, ada kental, dua-duanya wanita sudah hafal. Darah kental lebih kuat daripada darah encer, yang keluar tak terasa kekuatan darah. Ada 4 tingkat kumpulan hitam busuk pekat terkuat. Urutan kedua 2 sifat kuat, urutan ketiga 1 sifat kuat. Urutan terakhir berkumpulnya sifat, darah lemah tak ada sifat yang kuat. Darah yang bukan nifas dan bukan haid adalah istihadah. Darah penyakit darah istihadah bisa dikenali jika belum sehari sudah berhenti atau melewati 15 hari. Darah mengalir tidak kunjung berhenti. Di hari ke-15 wajib mandi karena tak mungkin akan haid lagi. Darah yang keluar meskipun sedikit pertama kali harus dianggap haid sampai tanda istihadah kelihatan sebagaimana yang telah dijelaskan. Sholat dan puasa tidak dibolehkan karena hukum haid diberlakukan. Namun jika istihadah yang terjadi, maka sholat dan puasanya diganti. Wanita istihadah yang ingin sholat membasuh kemaluannya tiap saat pakai pembalut dengan benar dan kuat, lalu berwudu setiap ingin sholat. Segera sholat tidak mengulur waktu kecuali ada maslahat yang perlu, misalnya menunggu imam berjamaah supaya mendapat pahala berlimpah. Pembalut harus diganti tiap saat karena khawatir ada najis melekat, najis yang keluar setelah dibalut dengan benar di mahfuz, tak perlu takut. 1 wudu bisa untuk beberapa, sholat sunnah pegang Quran tak mengapa. Orang yang selalu keluar kotoran dari dubur atau kubur yang di depan, misal kencing, kentut, berak atau madhi mirip istihadah, di dalam bersuci luka mengalir di bagian manapun sama dengan istihadah dalam hukum. Hukum cairan kemaluan wanita dari bagian luar suci tak apa, yang keluar saat wanita terangsang oleh suaminya saat sedang tegang. Wudunya tidak batal dikarenakan sama dengan keringat yang bercucuran cairan dari farji. Bagian dalam hukumnya najis, wudu harus diulang. Farji bagian luar bisa terlihat, wajib disucikan habis buang hajat. Bagian dalam tak wajib dibersihkan, khawatir wanita akan kesulitan. Dalam istihadah terdapat istilah yang harus diingat agar tidak salah. Mubtadaah adalah jika wanita mengalami haid itu kali pertama. Mubtada adalah seorang wanita punya pengalaman haid sebelumnya. Mumayyizah darah dengan 2 sifat, lemah serta kuat dengan 4 syarat. Yang kuat tak kurang sehari semalam dan tidak lebih dari setengah bulan. Yang lemah tak kurang 15 hari terus keluar, tak boleh diselingi. Dengan yang kuat walaupun 1 hari, jika tidak maka hukumnya berganti. Zakiratun adalah orang yang ingat, nasihatun wanita yang tidak ingat. Mutahayyirah adalah keadaan saat adatnya lupa. Keseluruhan adat adalah satu kebiasaan, waktu dan kadar yang menjadi patokan. Haid yang terjadi walau 1 kali bisa dijadikan patokan yang pasti. Istihadah memiliki 7 pola, masing-masing hukumnya berbeda-beda. 1 mubtada ghairu mumayyiza, yang kedua mubtada mumayyiza, pola ketiga mubtada mumayyiza, keempat mubtada ghairu mumayyiza. Zakira li adatil qadri wal waktu dan masa diingat dengan pasti. Pola 5 adalah mutahayyirah, selalu hati-hati jangan ceroboh. Keenam mubtada ghairu mumayyiza li adatil waqti lal qadri zakira. Ketujuh mubtada ghairu mumayyiza li adatil qadri lal waqti zakira. Jika baru pertama keluar darah langsung istihadah, darah hanya merah. Atau jika darah ada 2 warna,
namun syarat untuk tamyiz tak sempurna. Jika tak ingat awal keluar darah maka dia adalah mutahayyirah. Jika ingat awal keluarnya darah haidnya sehari semalam tak susah. Tapi bagi mubtada'ah mumayyizah yang kuat haid yang lemah istihadah, darah mubtada yang punya dua sifat, maka haid adalah darah yang kuat. Tidak lagi ikut adat sebelumnya melainkan sifat darah patokannya wanita yang biasa haid sepekan lalu melihat darah sampai sebulan. 20 merah dan 10 hitam, haid jadi 10 bukan sepekan. Jika haid berbeda setiap bulan tetapi berulang serta beraturan dan urutannya masih tetap diingat maka 2 kali ulang jadi adat. Misal haid 6 bulan berurutan 3, 4, 8, 3, 4, 8. Jika istihadah bulan berikutnya maka haid dihitung sama dengannya. Namun jika dia lupa urutannya maka masa paling sedikit haidnya. Wajib ihtiyat di hari selanjutnya sampai habis masa haid yang terlama. Wanita mutada ghairu mumayyizat haidnya disesuaikan dengan adat. Ini jika semua ada diingat, jika tak ingat jadi mutahayyirah. Jika wanita haid 10 hari namun waktunya tak ingat dengan pasti. Hari pertama dia yakini suci, hari ke-6 dia yakin tak suci maka separuh terakhir wajib suci. Hari ke-6 haid pertama suci, hari kedua sampai hari kelima dihukumi muhtamal harus terima. Dengan mutahayyirah dipersamakan, bedanya mandi besar tak diwajibkan. Hari ke-7 sampai ke-15 mungkin haid, mungkin suci, mungkin bebas darah yang mungkin berhenti. Wajib mandi dalam kasus ini haruslah teliti. Jika yang diingat hanyalah waktunya, adapun masa haidnya dia lupa, maka haidnya hanya hari pertama 15 terakhir suci semua. Hari kedua sampai ke-15 wajib ihtiyat dan mandi jangan malas. Wanita mutahayyirah diharamkan di luar sholat baca dan pegang Quran. Membawa mushaf tidak bersama barang, jika bersama barang maka tak haram. Bersenang-senang antar pusar dan lutut lewat dalam masjid apalagi duduk. Wajib puasa dan tawaf serta sholat harus mandi besar dan halal ditalak. Wajib mandi di setiap waktu sholat bila akhir berhenti darah tak ingat. Jika ingat akhir berhentinya darah maka selain waktu itu tak usah. Misal ingatnya maghrib darah berhenti maka hanya saat maghrib wajib mandi. Wanita mutahayyirah diwajibkan puasa 6 hari dan 2 bulan 30 hari selama Ramadan. 1 bulan berikutnya jangan bolong. Yang 1 bulan dianggap 14 dan yang tidak sejumlahnya 16. 2 hari kurangnya wajib puasa 6 hari dengan cara yang berbeda. Hari pertama, kedua dan ketiga di awal bulan dia harus puasa. Hari ke-16 dan 17 wajib puasa dengan 18. Wanita mutahayyirah yang dicerai iddahnya hanya 3 bulan selesai. Tidak perlu menunggu sampai menopause agar peluang menikah tidak pupus. Istihadah saat nifas kan terjadi bila darah lebih 60 hari. Jika darahnya hanyalah satu sifat, misal berwarna merah ataupun pekat, dihukumi nifas 1 tetes saja. Lalu istihadah sesuai sucinya, kemudian haid sesuai haidnya. Ini jika pernah haid sebelumnya. Namun jika dia tidak pernah haid maka 29 darah penyakit 1 hari dihukumi darah haid. Lalu 29 penyakit 1 hari lagi dihukumi haid. 29 darah penyakit. Seperti ini akan terulang terus sampai darahnya benar-benar terputus. Namun jika darah nifas 2 sifat, ada yang lemah juga ada yang kuat, maka istihadah pastilah yang lemah. Yang kuat nifas maka janganlah lengah. Wanita yang pernah nifas sebelumnya juga pernah haid
bahkan sejak lama, maka dikembalikan pada adatnya dalam nifas dan suci serta haidnya. Misal adat nifas 40 hari, adat haid sebelumnya 7 hari, adat suci 23 hari, maka masa nifas 40 hari. Lalu istihadah 23, kemudian haid 7 hari saja. Mustahadah yang lupa adat nifasnya, maka wajib hati-hati selamanya. Kecuali satu tetes yang pertama, maka mandi